Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome back to my channel. So long no see you guys. How are you today? How is life? I hope you are okay right now. Okay, today's lesson I'm going to discuss about relative pronoun. Did you know about relative pronoun? How to use these words like who, whose, whom, which, what, and that as relative pronoun. Okay guys, I'm gonna explain to you by using Indonesian, so many students will understand what I say so clearly, so easy, and so detailed. Are you ready for studying right now? If you're ready, we can begin. Okay guys, before getting started, please don't forget to like and subscribe this channel so we can learn together about English grammar every week. Thank you very much for your attention, and okay, let's continue watching this video. Relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti penghubung atau bisa disebut conjunctive pronoun karena menghubungkan dua kalimat. Nah, kata-kata untuk relative pronoun itu adalah who dipakai untuk orang, manusia, which dipakai untuk binatang atau barang, that dipakai segala noun, what dipakai untuk benda tunggal tetapi barangnya itu tidak disebutkan. Relative pronoun, relative who ini terdiri dari tiga macam bentuk. Who sebagai nominatif, whose sebagai possessive, dan whom sebagai objektif. Oke, langsung saja ke contoh. Who, perhatikan kalimat berikut. Example, Aulinda is hungry. Kemudian, she has come to my house. Kedua kalimat di atas dapat dijadikan satu kalimat saja, yaitu dengan menggunakan relative who. Perhatikan contoh perubahannya. Aulinda who has come to my house is hungry. Aulinda who has come to my house is hungry. Aulinda yang datang ke rumah saya telah lapar. Dalam contoh di atas, kata ganti Aulinda adalah she, maka Aulinda inilah kata yang berhubungan atau kata yang mendahului dari she atau he. Maka kata penghubungnya yang dipakai harus who. Tetapi apabila kata ganti itu him atau her, maka yang dipakai sebagai kata ganti adalah whom, bukan who. Oke, jelas. Ya, contoh lagi dengan relatif whom, yang tadi who, sekarang whom. Contoh relatif whom, Aulinda is my friend. I will give her a book. Aulinda is my friend. I will give her a book. Her adalah kata ganti dari Aulinda, maka relative pronoun yang dipakai adalah whom. Jadi seperti ini. Aulinda whom I will give a book is my friend. Aulinda whom I will give a book is my friend. Aulinda yang akan saya beri buku adalah kawan. Ya, jadi penggunaan relative pronoun di tengah-tengah kalimat itu dapat berarti yang dalam bahasa Indonesianya. Oke, lanjut ke relative pronoun whose. Yang tadi who, whom, sekarang whose. Oke, saya bacakan contohnya. Aulinda is crying in the class. Her book is lost. Oleh karena her adalah possessive atau kepunyaan, her book is lost, maka kata penghubungnya harus whose. Jadi harus dibuat sebagai berikut. Aulinda whose book is lost is crying in the class. Aulinda whose book is lost is crying in the class. Aulinda yang bukunya hilang sedang menangis di kelas. Ya, kesimpulannya adalah jadi pronoun yang harus digantikan oleh who adalah he, she, they, we. Sedangkan whom adalah her, him, them, us. And whose, my, its, his, her, their. Nah, jadi kata ganti yang harus digantikan oleh who adalah he, she, they, we. Sedangkan whom, her, him, them, us, whose, my, its, dan lain sebagainya. Oke, contoh lagi menggunakan who, whom, dan whose. Contoh yang pertama, Agus who killed the thief is my friend. Agus yang membunuh pencuri itu adalah temanku. Ya, contoh yang pertama menggunakan who. Contoh yang kedua menggunakan whom. Agus
whom you saw yesterday is here now. Agus, whom you saw yesterday is here now. Agus yang kau lihat kemarin sekarang kemari. Menggunakan whom. Yang ketiga menggunakan whose, kepemilikan. Agus, whose father is ill, wasn't at school. Agus yang ayahnya sakit tidak ada di sekolah. Agus, whose father is ill, wasn't at school. Agus yang ayahnya sakit tidak ada di sekolah. Ya, dalam contoh di atas menunjukkan bahwa sesudah who yaitu verb, karena who adalah nominatif, sedangkan whom yaitu objek, dan whose yaitu harus noun, sebab whose adalah possessive atau kepemilikan. Ya, lanjut ke relative which. Yang tadi adalah relative whose, sekarang ke relative which. Relative which ini dipakai apabila kata yang berhubungan dengan barang, hewan, dan boleh diikuti verb, boleh juga nominatif, sebab which mempunyai case yang sama dengan who, baik objek maupun nominatifnya. Contoh, the book which lies on the table is dirty. The book which lies on the table is dirty. Yang artinya buku yang terletak di meja itu kotor. The book which lies on the table is dirty. Selanjutnya, relative that. Nah, pengertian dari relative that ini boleh dipakai untuk kata yang berhubungan orang, hewan, dan barang. Oleh sebab itu, that boleh untuk nominatif atau objektif. Ya, example. The boy that I saw yesterday is my friend. The car that you bought yesterday is mine. The man that killed the thief is my friend. The man that killed the thief is my friend. Ya, contoh yang pertama itu artinya the boy that I saw yesterday is my friend. Nah, anak laki-laki yang saya lihat kemarin adalah temanku. Yang kedua, the car that you bought yesterday is mine. Mobil yang kamu beli kemarin adalah milik saya. Nah, the man that killed the thief is my friend. Nah, orang yang membunuh pencuri itu adalah teman saya. Nah, akan tetapi relative that ini tidak dipakai untuk kepemilikan atau possessive. Yang dipakai untuk possessive yaitu whose. Oke, relative that dapat dipakai untuk singular noun maupun plural noun. Singular berarti tunggal, sedangkan plural noun adalah jamak. Nah, sebagai contoh untuk plural jamak, show me the houses that Usman built. Nah, tunjukkan pada saya rumah yang dibangun Usman. Pada contoh di atas itu merupakan plural, artinya jamak, houses. Sedangkan untuk singular, contoh, show me the coal that you saw yesterday. Show me the coal that you saw yesterday. Tunjukkan pada saya gadis yang kau lihat kemarin. Nah, singular itu merupakan tunggal, jadi kata bendanya tidak memakai s atau es. Oke, kemudian relative that juga dapat dipakai sesudah kata all and only. All and only. All. Contoh, all that you want this night has been sold out. Semua yang kau inginkan tadi malam telah habis terjual. Sedangkan untuk contoh only, it's only house that he has. Itu adalah satu-satunya rumah yang dia miliki. Dan dipakai juga sesudah superlative degree atau tingkat paling ter atau tingkat perbandingan ya. Paling ter. Nah, contoh seperti apa? This is the best car that I saw. Ini mobil terbaik yang saya lihat. This is the best car that I saw. Ini mobil terbaik yang saya lihat. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah relative what. Relative what ini dipakai apabila kata yang berhubungan itu adalah barang tunggal, tetapi tidak disebutkan barangnya. Contoh, this is what I like. Ini yang saya suka. That is what I want. Itu yang saya inginkan. I don't know what he likes. Saya tidak tahu apa yang kamu sukai. Nah,
Jadi seperti itu, relative word. Relative word ini dipakai apabila kata yang berhubungan itu adalah barang tunggal tetapi tidak disebutkan barangnya. Nah, seperti contohnya tadi, this is what I like. Ini yang saya suka, ini yang saya suka. Ini yang mana? Ini yang tidak disebutkan barangnya. This is what I like. That is what I want. Nah, seperti itu. Oke, relative word. Nah, tetapi apabila barang tersebut disebutkan, maka what tidak boleh dipakai lagi. Tetapi haruslah menggunakan which atau that. Nah, contoh, this is the book which I want. Ini buku yang saya inginkan. This is the car that he likes. Ini mobil yang dia sukai. This is the book which I want. Nah, jadi bukunya itu sudah disebutkan. Jadi barangnya itu sudah disebutkan. Maka memakai which atau bisa memakai that. Bukan lagi memakai what. Kalau memakai what itu barangnya tidak bisa disebutkan.